Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel Rumah Belajar Kita dengan anggota kelompok sebagai berikut. Materi yang pertama adalah intelijensi bisnis dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Reja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis atau IB adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi IB dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategis bisnis yang baru. Tujuan dari IB yaitu untuk mempermudah interpretasi dan jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Teknologi IB menyediakan riwayat pandangan sekarang dan prediksi dari operasi bisnis. Fungsi-fungsi umum dari teknologi intelijensi bisnis adalah pelaporan, pemrosesan, analisis daring, analitis, penggalian data, penggalian proses, pemrosesan kejadian kompleks, manajemen pemanfaatan bisnis, pengukuran, penggalian teks, analisis prediktif, dan analitis prediktif. Materi yang kedua ada sistem informasi berbasis media sosial. Sistem informasi berbasis media sosial adalah sistem informasi yang membantu kita untuk membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Nah, media sosial ini mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada, membantu proses komunikasi dan informasi bagi para penggunanya, karena media sosial ini sifatnya adalah global. Jika sosial media digunakan dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan perusahaan, maka akan meningkatkan perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah penggunaan media sosial pada divisi perusahaan seperti yang pertama, sales dan marketing activity. Contohnya adalah penggunaan CRM, di mana pelanggan dapat membangun relasi dua arah dengan perusahaan, sehingga bisa saling berinteraksi secara dinamis. Nah, yang kedua yaitu pelayanan customer. Dengan sosial media, pelanggan lain bisa membantu sesama pelanggan. Nah, perusahaan dapat memberikan imbalan atas bantuan tersebut, sehingga tidak memerlukan tradisional customer service lainnya. Lalu yang ketiga, kebutuhan logistik. Dengan sosial media yang secara cepat memberikan berita dan feedback akan membantu proses logistik, misalnya terjadi banjir dan gempa. Pengguna sosial media akan terus update meski keaslian berita masih diragukan. Lalu yang keempat ada produksi barang. Dengan sosial media, permintaan atas komunitas terhadap produksi bisa langsung diserap oleh perusahaan. Lalu bisa langsung memberikan feedback atas hasil yang ada. Materi yang terakhir ada sistem keamanan informasi. Oke Smart Learner, sekarang kita akan bahas tentang keamanan sebuah sistem informasi. Nah, keamanan sebuah sistem informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Masalah tersebut penting karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, yang ketiga integritas, dan yang keempat itu ada penggunaan yang sah. Nah, di sini juga ada beberapa ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Nah, ancaman ini datang dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi. Di dalam keamanan sistem atau dunia teknologi informasi, seorang dapat dikatakan berpotensi sebagai ancaman apabila memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan tinggi untuk login dalam sebuah sistem. Yang kedua, memiliki hak akses. Yang ketiga, memiliki banyak sekali koneksi atau koleksi tools untuk meretas sebuah sistem. Yang keempat, orang dapat membangun sebuah sistem dapat pula menjadi ancaman bagi sistem itu sendiri. Oke.
Sekian dari saya. Thank you. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa.